Di sini kita beri contoh yang sudah dapat sertifikat, yang sudah lolos validasi, biasanya berwarna hijau seperti ini sudah lolos validasi. Nah, sertifikatnya bisa kita download seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau kita sudah nyata, kemudian sudah tervalidasi tapi butuh perbaikan. Warnanya seperti ini, warnanya kuning, butuh perbaikan aksi nyata. Kita klik saja. Kita klik, di sini ada keterangannya, kita baca dulu saran perbaikannya. Nah, di sini temuannya, aksi nyata Anda ditemukan serupa dengan guru lain, terutama pada bagian ceritanya. Silakan perbaiki cerita dan tulisan refleksi pembelajaran dengan bahasa dan kata-kata sendiri. Jadi kalau aksi nyata yang kita buat itu mirip rekan guru, ya terdeteksi plagiat dan butuh perbaikan. Jadi kita perbaiki kembali, kita unggah kembali. Untuk sesi pertanyaan nanti, untuk materi pada siang hari ini, sekian dari saya materinya. Untuk sesi pertanyaannya nanti ya, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Halo, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar apa tidak, Bapak Ibu? Dengar, Bu. Oh, terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Fitri, mulai dari tips dan trik bagaimana bisa lolos validasi aksi nyata pada PMM yang begitu detail. Pointing yang bisa saya rangkum dari pemaparan Ibu Fitri, yang pertama, aksi nyata sebenarnya adalah refleksi dari modul-modul yang telah dipelajari di topik yang ada di PMM. Jadi, modul-modul yang telah kita simak dan video-video yang telah kita tonton dari awal sampai akhir, sampai mengerjakan soal pemahaman sampai dengan post-test. Yang kedua, aksi nyata adalah implementasi dari modul tadi dan sudah dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Dan salah satu syarat lolos validasi dalam membuat aksi nyata harus sesuai dengan petunjuk atau rincian yang diminta pada setiap judul aksi nyata yang dipilih oleh Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Fitri, ketika Bapak Ibu akan membuat aksi nyata dan menentukan judul yang akan dibuat aksi nyata, di setiap judul itu selalu petunjuk atau itu lolos validasi. Misalnya, petunjuk atau rincian di dalam
itu harus di aksi kita lakukan umpan balik dari siswa. Jadi kita dalam pembuatan aksi nyata agar lolos validasi harus tetap mengikuti petunjuk yang ada di PMM. Nah, itu boleh kolaboratif dengan rekan sejawat, akan tetapi poin pentingnya untuk umpan balik, refleksi, dan dokumentasi harus sama karena nanti akan masuk plagiat seperti yang disampaikan Ibu Fitri. Harus ada modifikasi. Boleh Bapak Ibu bekerja sama dengan rekan sejawat, tetapi pada bagian umpan balik, refleksi, dan dokumentasi harus dikerjakan secara individu agar lolos validasi. Dan Bapak Ibu, saya yakin sebenarnya tanpa disadari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini sudah melaksanakan aksi nyata sesuai topik yang ada di PMM. Akan tetapi belum ada dokumentasi sebagai bukti yang menunjukkan benar-benar melakukan kegiatan tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya rangkum dari pemaparan Ibu narasumber. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dibuka untuk 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa atau menuliskan dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya pada Ibu narasumber. Bisa raise hand atau menuliskan kolom chat Bapak Ibu. Baik, di Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada siang hari ini, tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Kalau ada, silakan raise hand atau unmic atau menuliskan di kolom chat. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya kami akan nge-share link daftar hadir di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir. Sudah masuk link daftar hadirnya Bapak Ibu? Belum masuk? Sudah? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Sebentar, Bapak. Ya, sudah masuk ya, Bapak Ibu, untuk link daftar hadirnya. Alhamdulillah ada, Bu. Masuk. Makasih banyak. Ya, dan untuk pemesanan e-sertifikat bisa mengisi link daftar hadir yang dibagikan. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu untuk dicek lagi agar tidak ada kekeliruan pada saat penulisan di e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang memesan e-sertifikat.
Dan nanti bagi Bapak Ibu yang berhalangan mengikuti webinar pada siang hari ini, nanti daftar hadir akan kami share di grup webinar, grup WA webinar. Baik, tidak ada pertanyaan, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir sampai akhir sesi pada webinar dengan judul Berbagi Praktek Baik, Tips dan Trik Lolos Validasi Aksi Nyata di PMM. Saya ucapkan juga terima kasih atas kerjasama tim KKG Kecamatan Gondang dan yang mendukung pelaksanaan webinar pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga webinar ini bisa terlaksana untuk pertama kalinya dan diharapkan bisa berlanjut di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kegiatan webinar siang ini bisa memicu semangat Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata yang tidak hanya lolos validasi dan mendapat sertifikat, juga aksi nyata yang dilaksanakan berdampak positif. Untuk info pemesanan dan pembagian sertifikat akan di-share di grup webinar Bapak Ibu. Yang memesan sertifikat jangan keluar dari grup karena link e-sertifikat akan dibagikan di grup paling lambat H+3. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri webinar pada siang hari ini, mohon on-cam Bapak Ibu untuk bukti dokumentasi kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Mohon izin on-cam Bapak Ibu. Saya hitung yang tidak, ya mohon izin on-cam dulu Bapak Ibu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, slide yang kedua, Bapak Ibu, terima kasih untuk slide yang pertama. Slide yang kedua, mohon untuk on-cam Bapak Ibu. Saya dokumentasikan dulu kegiatan webinar pada siang hari ini. 1, slide yang ketiga, mohon izin. Baik, terima kasih Bu atas meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar. Nanti informasi akan dilanjutkan di grup webinar. Saya selaku moderator, jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun Bapak Ibu. Terasa kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, so seneng jarak. Bapak Ibu diperkenankan live webinar pada siang hari ini. Terima kasih.